Bang, Ignes kali ya. Ini ya. Ada Dwita juga. Ada Dwita, ada Putri. Halo Putri. Halo. Mana Putri nih? Put. Halo Bang Niko, halo Lisa. Mana kabarnya Put? Udah mulai membaik Bang. Udah mulai membaik di kawasan apa di mana? Sekarang udah di karena bentar lagi udah disuruh nguli lagi. Disuruh apa? Nguli. Nguli, aduh. Bahasanya. Berarti udah negatif Put, atau gimana Put? Udah negatif Bang. Puji Tuhan. Ini satu lagi ya. Ada ini nih Iren Ginting. Coba dibuka on cam dong. Coba Kak Iren di on cam dong Kak Iren. Kita mau lihat nih. Ada Kak Iren, ada Kak Ira. Ada Ignes, ada Aduh, ada Mama aku. Oh, ada Bibi. Waduh. Aduh, ini alumni Permata itu juga. Saya muda lagi nih jadi Bibi. Halo Bi. Halo. Halo Nago. Ini join kayak Mam Moria sama ini ya, sama Permata ya. Iya. Collab ya. Terus Bang William siapa dong? Tadi udah on cam loh. Ini iya, Bang William. Halo Bang William. Thank you ya buat yang tadi ya. Halo. Ada Dwita. Jangan dipin woi. Yos. Dwita nggak on cam nih. Ada Albert. Terus ada seperti Ignes ya. Banyak anak-anak baru ya. Iya, banyak yang baru nih. Yang baru sih. Teman-teman yang bisa on cam boleh banget nih. Boleh. On cam terus ya Bang ya. Yang memungkinkan untuk on cam. Iya, boleh. Boleh di open kameranya biar sama bertatap mata gitu maksudnya. Buat Ines, Albert, Dwita, Putri. Bang Ya ini udah lama Filipi. kan ngeliat Putri nih, Filipi. Juga boleh lah. On cam lah. Ada Albert Octavianus. Ini kalian pada mana? Iya betul, adanya Rizky. Oh, dia Rizky. Halo Albert, coba bisa on mic nggak? On mic. Halo. Hai. Suaranya ini banget ya. Merdu. Coba boleh on cam kali ya. Boleh Albert, boleh on cam dong. Kita kan udah lama nih nggak ngeliat Albert. Atau jangan-jangan dia sama Rizky Bang. Oh gitu. Rizky tuh di sini juga boleh dong kalau misalnya. Oh diajak aja sekali Rizky-nya kalau misalnya dia di rumah biar join. Ada yang baru datang juga. Siapa tuh? Oh Abel. Selamat datang buat Abel. Ignes selanya kemana deh? Ada nggak di rumah tuh? Diajak sekalian selanya. Coba kita panggil dulu deh. Halo Ignes. Halo Kak. Hai. Coba dong on cam dong Ignes. Aku sama Kak Sela lagi di luar kan, nggak bisa on cam dulu. Oh, tapi sama Sela ya? Iya, bareng Kak Sela apa, Bang? Udah lama nggak ngeliat Sela nih soalnya. Udah lama nggak bertegur sapa sama Sela nih soalnya. Ada lagi. Mau ada nambah kita ya. Ada Kak Ira tapi kayaknya. Iya, Ira lagi. Ya, sempat muncul tadi cuman. Ini sudah jam 17.20 nih. Kita masih 13 orang sih. Kira-kira balik lagi. Bisa diajak yang lain teman-teman. Ya mungkin teman-temannya yang mungkin tadi ada mau PA mungkin bisa diingetin lagi buat join ke PA kita sore ini. Mungkin diajak juga boleh. Kita PA bersama nih. Karena sayang banget ya Bang kalau kita ngelewatin. Iya nih. Tema kita tuh mantep banget Iya, kan. jangan sampai kelewat lah buat tema PA ini. Bener. Makanya diajakin lagi nih teman-temannya yang di grup. Iya. Yuk. Teman langsung. Yang awan, temannya. Kap,
belum ada sih. Dwita bisa on cam nggak, Dek? Halo Dwita. Halo. Lagi nggak tempat. Lagi sibuk kali. Jadi Lagi prepare tempat, Bang. Iya, mungkin lagi Jadi nyari lagi tempat ngenyet-nyetin. Jadi nggak bisa. Terus Iren malah. Oh, halo Dwita. Halo Dwita. Akhirnya on cam nih. Halo Kak. Hai. Dwita ini adiknya Weni bukan ya? Iya, benar. Ginting nih. Iya, Senin lalu berarti ya. Yoi. Itu banyak anak baru gue, bahkan kenal takutnya karena nggak pernah ketemu, jadi harus ini nih. Banyak kenalan ya. Harus nanya-nanya dulu bener apa enggak nih. Sampai salah orang. Dwita lagi di rumah ya? Dwita lagi di rumah, Dek. Oh, Masih di unmute, masih di mute. Masih di mute tuh. Masih di mute. Oh iya. Ya Kak. Kamu di rumah? Iya. Oh. Weningnya mana? Kak Weni-nya lagi ada di Bintaro, lagi nggak di sini Kak. Jadi aku kurang tahu. Lama juga nggak ngeliat. Banyak banget yang udah lama nggak gue lihat ya. Kok gue nggak kelihatan kali Iya, ya? lu yang nggak pernah kelihatan sih, Bang. Itu yang kedua kayaknya. Coba nih, Kak Ira aja sering kelihatan, belum tentu ngeliat lu. Ini udah jadi Oh iya. sama PA ini. Aduh. Juga. Ini ada Bang Filipi nih, bisa on cam nih Bang Filipi. Iya, Filipi bisa on cam kayaknya Filipi. Nggak ada masalah dengan kamera kan, Pi? Ini on cam bentar ya, tapi lowbat soalnya. Oh, lowbat. Pi cari powerbank, Pi, kalau gitu bentar, Pi. Tuh, udah ya. Halo. Iya, halo Filipi, jauh banget ke tempatnya. Iya, jauh banget. Terus lagi. Sih. Udah teman-teman sambil nunggu teman-teman yang lain kali ya, Bang. Kita mau ice breaking dulu kali ya. Dulu aja kali ya. Biar rame. Ya biar yang udah join juga lebih semangat. Nah, udah ada Kak Ira juga Ira, nih, udah on cam. Iya, Ira lagi ngunyah tuh kayaknya Ira. Sibuk. Sibuk ngunyah tuh kayaknya. Ngambil ya, apa-apa lah. Iya, kurang seru ya kalau kita duduk Iya, ya. kayaknya kurang ya. Kita berdiri aja kali ya. Berdiri aja kali ya. Kita bisa dulu waktunya. Oh, boleh. Nah, teman-teman sambil nunggu teman-teman kita yang lain, kita mau coba ice breaking dulu kali ya, Bang. Kita nyanyi, tapi pakai ada gerakannya gitu. Lagu apa tuh? Kita mau nyanyi lagu yang tangan ke depan, tangan ke belakang. Nah, teman-teman pasti udah tahu tuh. Oke, kita mulai ya. Boleh sama tepuk tangan kali. Kita di rumah ya. Yang semangat tuh. Kenapa tuh? Bosan banget sih gerakannya tuh selalu begini dan begini gitu. Saya boleh ganti gerakan. Boleh. Jadi pas saat tangannya ke depan kan nggak begini. Pas kita agak endek gini loh. Oh, agak diendek ya. Agak endek dikit. Nah, Biar nggak bosan tuh gerakan tuh gini-gini. Boleh. Kita bisa agak diendek gitu. Agak diendek. Iya. Baik. Kita ulang lagi ya. Ya, teman-teman yang di rumah atau di manapun boleh ditirukan juga ya gerakannya guys. Jadi jangan malu kalau dapat ramai, jangan malu juga sih. Ini ada Bang William juga nih, jago nih. Oh, William jago ya landeknya ya. Ntar kita lihat lah ya. Boleh. Oke.
Ini kurang seru kalau kita doang yang gerak nih, Ini Bang. harus semua gerak sih. Bener. Kalau Ini bisa kita- pada on cam ya. Iya. Kita bisa lihat gerakan teman-teman juga. Atau kita tunjuk aja kali ya, satu buat ngajak nih apa namanya nuntun kita. Kita teruin gerakannya dia gitu ya. Iya. Boleh, boleh. Bisa kali ya. Ini yang belum ada on cam aja kali ya. Boleh, boleh. Yang belum ada on cam kita tunjuk aja kali ya dia Boleh. gerakannya ya. Ini siapa ya? Siapa kira-kira yang seru ya? Ada yang kira-kira mungkin aduh siapa ya? Bisa yang milih aja deh. Aduh. Biar bebas deh. Siapa ya? Yang off cam kali ya? Kak Ira kali ya? Kan Kak Ira tuh seru tuh. Oh boleh, boleh. Iya, Baru sambil iya. minah ya. Biar kita lihat. Soalnya tadi mulutnya gerak-gerak gitu kayak lagi minah. Ira boleh Halo on Kak cam? Ira. Lagi di luar, guys. Oh lagi di luar. Boleh kita pilih. Ya, kita pilih. Putri aja kali berseria. Oh ya, Putri boleh, boleh. Putri kan juga lagi semangat kan baru sembuh nih. Ayo Put, boleh dong Put. Putri. Parah bang, masih lemes nih, asik. Oh iya. Gerakannya kan di tempat Put, nggak apa-apa Put. Jangan Oke. kira-kira. Gerakannya sama kan ya? Ya, Boleh, mau boleh. dibedain juga nggak Boleh. apa-apa. Boleh. Tapi jangan kaki ya. Susah. Ih, gue gak kayak lu, Bang Niko. Gerakannya kita ikutin Putri nih jadinya nih untuk latihan ini. Aduh ya. Oke Put. Oke. Wih di. Wih. Asik, asik. Putri, Putri. Dulu coba. Ya, Kak Putri siap ya? Glowing banget Put. Ayo Put. Oke. Siap ya? Oke. Ayo musik siap. Dan digoyang-goyang. Bersama-sama. Apalagi Put. Oh, Kak Putri bisa on mic nih. Iya on mic aja Put, on Iya. mic. Jadi Kak Oh. Putri yang nyanyi, oke? Iya Kak Putri, si Kak Putri lagi. Putri bisa ikut nyanyi sambil gerakan juga gitu musiknya. Jadi salah sebut kan. Kita ulang Ini Kita ya, ulang ya Kak Put Putri. ya. Ini selain tangan apa lagi nih? Bebas terserah Putri. Iya. Mau lidah, mau kepala, mata juga, Kek. mau kepala juga bisa. Boleh, Siku juga kepala. bisa di siku. Ya, siku juga bisa. Oke. Oke, mainkan. Tangan ke depan dan goyang-goyang. Memuji nama Tuhan bersama. Apa lagi, Kak? Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan. Dan Goyang-goyang. Memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke. Udah ya. Wajah. Thank you Putri. Makasih ya. Terima kasih Kak Putri, Kak Putri. Salah kan? Ini ada nambah lagi nih kita. Ada Dede. Ada Kak Dede. Wih. Halo Kak Dede. Halo Tur, gimana kondisi? Belum deh. Itu. Oke. Oke, Oh katanya. jompo. Nggak Mantap. bisa open cam Tur. Bisa open cam, open kamera. Nanti gini doang. Enggak dong. Oke, ini kita udah masuk tadi lagu ice breaking. Kita mau apa nih? Kita mulai aja kali langsung ini ya. PA-nya ya. Nah, jadi sebelum kita mulai nih kami sih meminta dengan kasih ini buat teman-teman mungkin yang sekiranya lagi di rumah gitu ya.
bisa sih di tempat yang nggak atau minim gangguan sih gitu. Jadi di kamar, tempat yang minim gangguan dari orang tua atau dari yang lain. Jadi bisa fokus sama kayak kita hari ini gitu, dan juga dalam nyanyi dan lain-lain. Jadi meminimalisir gangguan gitu. Jangan tiba-tiba lagi PA, tiba-tiba ya anakku ke warung dulu sebentar kan, kita jadi terdistract gitu misalnya buat PA-nya. Jadi buat teman-teman bisa mengkondisikan. Walaupun yang di luar juga nggak apa-apa, tetap ikuti PA kita hari ini dan pastikan buat barang bawaan teman-teman, handphone, barang-barang yang berharga tetap dijaga, tetap diawasin, dan tetap juga buat ikuti PA sore hari ini. Sebelum kita lanjut, kita mau doa pembukaan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Ini permasalahan kami boleh melaksanakan PA pada sore hari ini, Tuhan. Kami yang melayani di hari ini berada di gereja, Tuhan, juga teman-teman yang mengikuti PA pada hari ini di tempat mereka masing-masing, Tuhan. Dan juga ada pendeta kami yang berdoa juga, kiranya berkati kami, Tuhan, acara PA hari ini dari waktu yang akhir, agar kami dapat belajar mengerti kehendak-Mu di hari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ada anggota baru kita? Anaknya. Mungkin masih pada ini kali ya, siap kali ya. Iya. Masih pada WhatsApp dulu kali ya. Enggak, ini belum pada join. Atau mungkin lagi ada yang berhalangan juga kali ya. Bisa jadi. Kita kayak mau masuk ke ini sih. Kita kan udah jarang ketemu nih ya. Kalau nggak PA hari ini, sebenarnya kita nggak bakalan ketemu ya, karena selain karena kondisi dan juga pandemi dan juga dan lain-lain. Bisa sekarang lagi sibuk apa sih? Udah lama nggak ketemu. Ya, udah lama banget sih Bang kita nggak ketemu ya. Iya, ya. lama banget kalau nggak ketemu Lisa nih hari ini. Kalau Lisa sendiri masih sibuk kuliah sih, karena udah mahasiswa akhir juga, jadi lagi sibuk nyari magang, sama lagi sibuk cari-cari kayak spam yang kayaknya oke gimana, atau judul-judul. Oh, udah mau skripsi berarti ya? Udah mau, ya maksudnya kayak SKS-nya kan udah nggak ada lagi gitu kan, jadi fokusnya itu bisa pakai ke situ. Lagi sibuknya itu aja sih. Kalau Bang Niko sendiri masih sendiri Bang? Enggak ya? Pertanyaannya on point banget ya. On point banget pertanyaannya. William ketawa-tawa aja tuh William. Ini kakak gue juga ketawa tuh, kayak ngerti banget ya. Kayak paham bener ya kira-kiranya. Gimana Bang, masih sendiri? Oh, masih sibuk kerja. Oh, sibuk kerja. Pertanyaan jauh, pengen sibuk kerja. Iya, benar. Sibuk kerja aja sih sama aja. Yang paling utama sih. Kerja. Iya, Bang Niko. Bang Niko itu orangnya kalau soal doa sendiri nih Bang, lu tuh ada jam-jam doa atau emang kalau doa tuh kayak lu tuh doa atau gimana? Lu tuh orangnya gimana sih kalau dalam hal berdoa? Tapi kalau tadi kita nonton video yang di awal gitu ya, sebenarnya cukup mencerminkan gue juga sih gitu. Gue juga nggak mau masih bisa dibilang, nggak mau bilang gue sering berdoa tapi nyatanya enggak gitu. Maksudnya emang kalau dibilang punya jam doa khusus enggak sih ya. Cuman memang lebih banyak enggaknya. Gitu. Kadang memang ada momen-momen di beberapa waktu sering nih berdoa, misalnya 3 minggu sebelum, cuman habis itu close lagi gitu. APD itu kayak akar masalah kekristenan gue dan APD itu yang penting banget sih, dan apa yang dalam itu loh kalau menurut gue udah jarang aja gitu. Kalau Lisa sendiri? Lisa sendiri sebenarnya bukan jam sih sebenarnya, karena udah terbiasa kali ya. Jadi kayak mungkin pagi ada, tapi nggak terusan inget gitu, kan maksudnya dia nggak continue gitu, tapi selalu inget tuh yang misalnya jam 2 malam kan, ada sama teman-teman juga. Mungkin kita perlu cek ombak juga kali ya. Boleh. Kita boleh tanya ke teman-teman yang ada di Zoom juga kali ya. Siapa ya? Siapa kira-kira mau kita tanya ya?
Yang dari tadi senyum aja kali ya, Bang. Siapa? Yang ini nih, ada Kak Iren Ginting nih. Oh, Iren. Tuh, Kak Iren udah senyum lagi dia. Ayo boleh kita dengar dari Iren. Kok nepok jidat sih? Kalau Kak Iren nih, Kak Iren boleh dong di on mic. Sombong banget sih. Halo. Halo. Kak Iren, kalau Kak Iren sendiri punya jam doa sendiri nggak? Walaupun kita serumah, tapi gue nggak. Kalau itu kan personal ya, Bang. Kan gue nggak tahu tuh kalau dia Beda ternyata berdoa subuh. Gimana, Kak Iren? Ya dulu sih halo salam semuanya. Kalau misalnya dulu sih aku ada sih jam doa gitu sebelum kuliah, terus nanti ketika udah malam, udah selesai semua, ada doa pribadi gitu. Cuma ya misalnya emang dulu tuh menjaga HPDT banget tuh waktu masa-masa kuliah gitu kan ya. Cuma balik semakin kesini semakin kayak capek kerja, tidur malam, akhirnya lupa berdoa, misalnya lupa doa malam atau apa. Besok pagi, udah cepet-cepet nih harus kerja lagi, harus apa lagi, misalnya kayak gitu. Sebenarnya video yang tadi juga cukup menyentuh ya, cukup menyentil. Menampar ya? Iya. Bukan menyentuh kayaknya. Lebih menampar Anda. Iya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kayak, ya kalau misalnya sekarang sudah mulai sibuk sendiri, kayaknya seperti itu sih. Kalau kita boleh tanya nih, Kak Iren, meaning doa tuh buat Kak Iren tuh apa sih? Kayak komunikasi kali ya. Jadi curhat itu semua sih di situ sih. Apa yang mau disampaikan, soal rasa syukur, kekhawatiran, harapan, itu semua di situ sih. Gitu. Kita perlu cek satu orang lagi kali ya, jadi nggak cuma dari pihak perempuan. Iya, kita harus cek dari pihak laki-laki, gentleman aja kita perlu cek juga. Kita siapa ya? Makasih ya Kak Iren. Terus siapa lagi nih? Siapa ya? Kalau William kayak nggak usah ditanya dia, kalau William udah pasti ada lah Williamnya. Setiap hari itu. Kalau William udah itu gitu, udah pasti ada gitu. Itu tanya yang lain aja deh kalau gitu. Kita coba Albert aja kali ya, coba Albert. Halo Albert. Halo Albert. Halo. Halo Albert. Halo Albert. Hai. Hai. Albert, Albert punya jam doa sendiri nggak? Jam doa sih kadang jarang kayak gitu. Berapa hari ini kayak lagi bermalas-malasan, aku bilang gitu. Kadang umut, kadang enggak, kayak begitu jam doanya. Kadang sore, kadang subuh begitu jam doanya. Wow. Jarang tuh. Pokoknya aja kali yang enggak ya. Sebenarnya. Kalau menurut Albert, meaning dari doa itu sendiri gimana deh? Meaning aku sih yang kalau berdoa itu kayak aku mau minta permohonan sama Tuhan gitu, mau minta rasa syukur apa yang masih kita beri kesehatan untuk hari ini begitu sih. Ya itu udah kayak semacam aku curhat sama Tuhan aja kayak berkomunikasi kayak gitu. Apa untuk masa depanku, bilang gitu. Feelingku sih begitu sih Bang. Kali jawabannya. Iya, soalnya nggak jauh beda sama ini ya. Iya. Tentang curahan hati ya. Jadi, tapi kita akan belajar banyak sih nanti pada hari ini karena ada pendeta kita yang akan membagikan firman Tuhan dan juga pasti kita akan belajar banyak nih mengenai hubungan sama Tuhan atau mungkin lebih sesuai dengan tema intimacy with God. Iya. Jadi kita bisa intim melekat sama Tuhan gitu. Mungkin kita akan belajar. Jadi teman-teman yang udah di sini tetap stay tune di Zoom kita pada. Oke, buat ngebakar semangat kita lagi nih Bang. Tadi kan kita udah nanya-nanya nih sama teman-teman. Kita mau angkat lagu pujian nih. Oh, lagu apa tuh? Kita mau angkat lagu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Buat dan penuh kemuliaan
satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Pujilah ku dapat hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkau raja atas dunia yang mengangkat tubuh dan membebaskan jiwa kami bersorak kepada Tuhan. Aku percaya Jehovah Engkau Tuhannya. Terpujilah Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Engkau raja atas dunia yang mengangkat tubuh dan membebaskan jiwa kami bersorak tetap Aku percaya kalau Engkau atas dunia dan membebaskan jiwa kami bersorak tetap bersama. Percaya dan beritahu percaya dan beritahu bersama. Kau selamat. Nanggung kebakarnya deh. Ya bang. Lagi ya, biar lebih semangat ya. Boleh boleh. Biar makin semangat ya gitu. Pada sore hari ini. Kita mau lagu kedua mungkin kita mau angkat lagu pujian Firman Terang Jalan. Terpuji. Oke. Boleh sambil tepuk tangan dulu ya. Angin jalanku kisah Indonesia waktu lindungi dari segala tak pernah ragu Anda bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus yang sumber harapan. Hanya di dalam kuasa-Nya, pasti bersedia memenangkan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Sekarang nih kita masuk ke sesi yang sebenarnya dikatakan ditunggu-tunggu sih buat sebagian orang. Wow. Ada sih yang maaf ya. Kita masuk ke sesi kesaksian nih. Jadi ini kadang-kadang ditunggu sama beberapa orang sih. Itu karena kita punya member tetap juga sih sebenarnya, cuman kita lihat aja nih member tetap kita akan ngasih kesaksian atau enggak. Cuma kita boleh sambil duduk kali ya, sambil dengar kesaksiannya boleh sambil. Nah, sekarang kita masuk ke ruang kesaksian. Mungkin ada teman-teman yang boleh atau mau membagikan kebaikan Tuhan atau pengalaman bersama Tuhan dalam beberapa waktu terakhir. Nggak mesti dalam seminggu 2 minggu sih, mungkin yang lampau-lampau juga mungkin kalau yang mau dibagikan buat kita semua di sini boleh banget gitu. Dan pasti itu sangat menguatkan kita sih. Gitu. Jadi mungkin inilah waktunya teman-teman buat mungkin membagikan kebaikan Tuhan buat kita semua. Hening seketika. Tiba-tiba hening seketika. Mungkin ada yang mau membagi. Putri mungkin, Put ada yang mau dibagikan, Put? Dari pengalamannya. Jangan dulu kali ya Bang ya. Oh jangan dulu. Oh. Mungkin dari Dede kali ya. Dede, Tur gimana Tur? Dede. Salam ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau membagikan. Member tetap kita ada nggak sih member tetap kita Ira? Oh lagi dia lagi ini ya? Ya lagi. Enggak, iya kayaknya waktu ini pulang. Ada Kak Ica nih, Kak Ica baru join juga. Halo Ica. Halo Kak Ica. Oke. Terus ada ini juga Bang Niko, Iren. Lisa atau Iren ya? Ya aku Lisa Kak. Ini Lisa. Lisa, itu siapa ya? Ombar. Ya udah lo semua selamat melayani ya. Kak Ica apa kabar? Puji Tuhan baik. Wah, seneng banget nih ketemu, bisa dengar suara Kak Ica. Iya. Apalagi kalau bisa ngeliat muka Kak Ica. Kak Ica bisa on cam nggak? Keadaan nggak mendukung, jadi mati kamera ya Lisa. Oh. Tapi ada siapa sih nih? Ada Rizky Eko nih. Kenal nggak sih siapa Rizky Eko? Rizky Eko. Ini Permata Baru bukan sih Rizky Eko nih? Coba on cam dulu dong Rizky Eko. Oh, Rizky sama Bang Eko. Kenapa namanya? Rizky Eko boleh on cam nggak Rizky Eko? Begitu Rizky join sama. Oh lagi nggak dengar kali Rizky Eko nih. Rizky Eko. Si Pratama juga nih dengar kan. Terus ada Emma, Afgan sama satu lagi siapa tuh ya? Karin. On cam kali bisa ya? Iya boleh nih, apalagi trio gitu ya. Seru kayaknya nih. Oh iya, tiga berjajar gitu. Ini ada mau kesaksian ya? Kita masih di sesi kesaksian ya teman-teman. Ira mau kesaksian, Ra? Oh lagi ngunyah ya? Lagi berisik banget di sini. Oh gitu. Mungkin ya teman-teman yang mau apa? Putus-putus ya? Aduh sayang banget kalau kita jadi Ya udah deh, Lisa Oke jadi pemulai kali ya. Ih, haleluya. Oke. Siap, mungkin nanti benar. habis Lisa ada teman-teman juga yang lain yang mau kesaksian. Jadi
Kayaknya kok senyum-senyum sih. Jadi Lisa itu kan udah nyari magang itu dari hari Januari ya, Januari tahun 2021 tuh teman-teman. Jadi aku ini udah semester 6, terus udah ngambil SKS buat magang juga. Terus sebenarnya Lisa nggak apa ya namanya, Lisa juga mengakui kalau Lisa tuh terlalu muluk-muluk sih jadi manusia. Dalam artian tuh kayak mencari perusahaan yang besar gitu. Cuman kayak nggak apa ya, menurut Lisa itu bukan suatu hal yang harusnya sebenarnya harus dikejar banget juga. Cuman namanya manusia kan. Padahal bisa tuh magangnya di tempat yang biasa aja. Cuman aku yang kayak maunya PT ini, makanya udah ada PT-nya. Berlanjut lah sampai bulan ya, sampai Juni. bulan Mei. Juni. Berarti ada 6 bulan tuh Lisa mencari dan belum mendapatkan sampai tanggal 10 ya, 10 Juni ya. Terus dari situ coba apply A, apply C, apply B, C, D, E, F, G, udah banyak banget tuh, nggak kehitung lagi deh yang di apply. Terus sampai ada satu tes yang menurut Lisa tuh susah banget gitu sih di PT itu Bang, waktu itu seleksi. Terus akhirnya udah di titik dimana tuh dibilang stres sih, kayak iya kali stres kali ya, karena udah makin banyak teman-teman yang udah punya tempat magang terus ceritanya ke gua gitu, kayak tiba-tiba ngechat terus kayak, Di gimana udah magang belum, dia mau banget gua tanya nih ya kan. Terus gue bilang dong belum nih, ternyata dia bilang pas gue tanya balik lu udah gue alhamdulillah. Terus kayak oh ya udahlah gitu kan, dan itu semakin banyak gitu loh. Terus di situ sih bisa ngerasa kayak gue udah pada magang ya, terus gue gimana nih, malah dari kampus Juli Agustus September yang dikasih waktu sama kampus kan makin deket, kalau enggak gue nanti ngulang lagi semester 8. Terus akhirnya gue berusaha buat kayak positif gitu sih Bang, tapi gue daftar nih, coba daftar di email segala macem, apply. Terus gue ikutin tes psikotesnya, terus susah, terus ya udah selesai juga. Terus akhirnya sampai satu email gue dapet nih, kalau misalnya ternyata gue keterima di magang di BRI Bandung. Terus udah gitu di bagian event sama partnership. Terus gue kayak ngerasa wah gila, baik banget nih ya kan Tuhan. Terus awalnya sih gue pengennya di Jakarta, karena kan kalau di Bandung gue nggak punya kosan, terus nggak punya kendaraan juga, dan itu menurut gue pasti bakal budget tuh makin banyak kan. Terus kayak Tuhan tuh kayak ngasih kesenangan satu, abis itu ngasih kesenangan yang lain gitu loh. Jadi ada PT di mana gue tuh pengen banget di situ, dan itu PT yang susah gitu kan, susah lah menurut gue. Dan ternyata gue lolos ke tahap wawancaranya gitu. Terus kayak, dan itu di Jakarta teman-teman. Jadi kayak gimana ya, Tuhan tuh baik banget gitu loh kalau emang. Dan gue tuh pernah yang kayak ngerasa minder, ngerasa bodoh, itu gue pernah ngerasain kayak ya ampun ternyata kayak ini PK gue nggak kepake deh, kayak gitu-gitu segala macem. Pokoknya udah banyak deh, apalagi teman-teman gue semua udah pada magang gitu, yang itu yang membuat gue kayak ngedown banget sih waktu itu, sampai kayak gue serahin banget ke Tuhan, dan akhirnya ini yang gue dapat, dan gue bersyukur banget sih. Mungkin ada teman-teman juga yang lagi ngerasain hal yang sama kayak gue, kayak cari tempat magang juga, atau cari tempat kerja, atau resign dari tempat kerja yang satu, mau pindah lagi ke tempat kerja yang kedua tapi belum dapat. Menurut gue apa ya, cintai proses sih. Sebenarnya tuh Tuhan tuh cuma pengen respon lu aja untuk tangkep setiap masalah yang dia kasih. Ketika lu bisa mencintai prosesnya Tuhan, dia pasti bakal kasih hasil yang bikin lu tuh gak bakal nyangka gitu. Ya sih, itu aja. Mungkin ada yang mau menyambung saksian dari Lisa? Adakah anyone? Adakah yang mau melanjutkan saksian dari Lisa? Sepertinya itu the one and only di saksian hari ini. Bapak-bapak. Jadi mungkin ya ada kesempatan di PA-PA berikutnya masih terbuka sangat lebar. Saksian yang nantinya. Kalau gitu kita
mau masuk dalam firman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu Bapakku.
Kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau bertemu Tuhan. Kita mau tersungkur di kakinya yang kudus untuk mendengarkan suara dan kebenaran firman Tuhan. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa Sorgawi, saat ini kami sangat rindu punya hubungan yang intim, yang akrab, yang mesra, dan yang karib dengan. Dan biarlah kiranya melalui PA Permata yang kami lakukan pada hari ini, walau secara virtual, apa yang menjadi tujuan PA ini boleh kami mengerti, boleh kami imani, dan boleh kami pakaikan di dalam hidup kami karena kami adalah pelaku firman. Terima kasih Tuhan, tolong dan kasihani kami, sehingga dalam waktu yang sejenak ini, kami memakai telinga rohani kami dengan tekun, konsentrasi, kami rindu akan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi seluruh anak-anak Tuhan yang kami sebut Permata Runggun Tanjung Priok, sehingga lebih dari pikiran logika secara manusia, benar-benar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah saat ini, karena kami telah siap mendengarkannya, kami berdoa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus satu-satunya, Juru Selamat kami manusia. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat kita semua, anak-anakku, kekelengan Tuhan dan yang kami kasihi. Yang menjadi bahan PA kita diambil dari kitab Daniel, ya, pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 29. Jadi kita belajar ber-PA penelahan Alkitab dari Daniel pasal 6 secara keseluruhan. Kami bacakan secara tunggal dalam bahasa Indonesia. Kita mendengar dengan iman. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan dan membawahi mereka. Diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Oleh sebab itu raja keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan surat larangan supaya setiap orang yang 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Orang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang itu menangkap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu Daniel menjawab kepada raja, ya raja kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengapupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dan tidak terdapat luka apa-apa. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Dan Daniel ini
mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, cukup panjang ya untuk bahan PA kita hari ini, tapi kita perenungannya singkat saja, yang penting dilakukan, dimengerti dan yang dilakukan. Ya, catatan pertama hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat populer, viral di zamannya dan sampai hari ini, Daniel. Aku sentabi kalau ada yang bernama Daniel di sini, tapi saya lihat-lihat tadi dari nama yang dipakai semua untuk layar ini tidak ada yang bernama Daniel. Tapi kalau ada misalnya Bapata, Mamata atau pacarnya yang namanya Daniel, sentabi ya, bukan dengan maksud tidak sopan menyebut-nyebut nama Daniel, tapi memang itulah yang menjadi tokoh sentral untuk kita teladani pada hari ini. Ya, kita lihat Raja Darius mengangkat 120 wakilnya dan membawahi wakilnya yang 120 diangkat lagi 3 dan salah satu dari 3 itu adalah Daniel. Catatan pertama, kenapa Daniel? Pastilah Daniel ini bukan orang yang sembarangan. Kalau sembarangan nggak akan diangkat. 3 dari yang paling dipercaya. Kualifikasinya pasti teruji. Pasti luar biasa. Memang labo ikatakan kai mergana Daniel ya. Tapi yang jelas pastilah seseorang yang gagah perkasa, kualifikasinya luar biasa. Ban sajalah umpamana ya Mama Biring, Mama Bir ya. Ya biasanya Mama Biring memang gini-gini ya, bisa dipercayalah. Kita lihat kemudian narasi ini diteruskan bahwa Daniel melebihi dari yang lain. Ini juga penting ya, melebihi yang lain karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau lebih dari yang lain, bukan biasa-biasa saja, hendaknya lah kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh roh yang lain. Dan kalau kita bandingkan antara Daniel dengan pejabat yang lain, kalau Daniel tadi luar biasa, tapi pejabat yang lain melihat kesuksesan Daniel, timbul iri hati. Jadi kita di pihak mana ini? Daniel yang smartkah? Atau para pejabat-pejabat yang lain adalah orang-orang yang dikategorikan percian atau percian ya. Ya, jadi memang kalakaro yang belum punya iman yang teguh kepada Tuhan biasa kepercian, makanya terkenal dengan istilah SMS ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, sehingga akhirnya karakter percian itu membuat mereka membuat persekongkolan mencari salah-salah Daniel. Tapi kita lihat Daniel tidak ditemukan satupun kelalaian atau kesalahannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Daniel adalah seorang yang punya integritas yang tinggi. Apa yang diucapkannya dengan kedisiplinan, dengan kegigihan, itu semua dapat dilakukannya. Jadi ada 2 kata yang melekat kepada Daniel dari narasi ini. Pertama tadi dapat diandalkan kualifikasinya luar biasa.
Yang kedua, integritasnya juga luar biasa karena tidak terdapat satupun kesalahan pada Daniel. Kalau dibawa kepada kehidupan Permata Tanjung Priuk, apa salah kita ya? Ini tidak terdapat kesalahannya. Ya, seterusnya satu lagi kata yang melekat kepada Daniel dalam situasi genting. Konteks tidak mendukung dia, lingkungan tidak mendukung dia, bahkan nyawa taruhannya, apa yang dilakukannya. Dia pergi pulang ke rumahnya, berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Jadi ada 3 kata yang melekat kepada Daniel, yang seharusnya itu juga ada pada kita pada hari ini, sehingga bisalah dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang karib, intim, dan harmonis dengan Allah, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada hari ini. Dengan dia 3 kali sehari berlutut berdoa dan memuji Tuhan, tentulah nilai religius, spiritualitas dari seorang Daniel dapat diandalkan, dan itu dilakukannya setiap hari seperti biasa. Ini bukan hanya menunjukkan soal rutinitas, tapi ini lebih dalam daripada sekedar rutinitas, tapi ini adalah konsistensi iman percayanya kepada Tuhan. Jadi kualifikasinya terandalkan, integritasnya luar biasa, tidak ada salah terdapat di dalam pekerjaannya dan kehidupannya, dan secara religius, secara iman, spiritualitasnya itu juga luar biasa. Dan di puncak acara narasi yang diterangkan kepada kita di bahan PA ini, dengan apa yang melekat yang ada dalam diri Daniel, Allah menunjukkan kuasanya, bagaimana malaikat-malaikat Tuhan menjaga dia, bahkan dari ancaman terkaman singa sekalipun, dan endingnya bukan hanya Allah menjaga dia, tapi lebih daripada itu karirnya semakin meningkat. Bahkan musuh dalam tanda kutip yang saat itu raja mengakui kebesaran Allah yang disembah oleh Daniel. Ya, sebenarnya hanya itu yang perlu kita pelajari dari bahan PA Daniel 6 yang kita renungkan pada hari ini. Secara aplikasi mungkin yang perlu kita belajar lebih banyak dari tujuan PA yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, mengapa harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan? Menarik tadi di pembukaan acara kita ya, ada yang mengatakan, oke, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi ada juga kesaksian tadi yang mengatakan, belakangan ini agak-agak malas gitu. Kalau Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa dan memuji Tuhan, kita berapa kali? Dan kenapa harus? Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Karena kita hanyalah debu tanah. Kalau kita tidak karib intim dengan Tuhan, kita akan tidak kuat, kita akan kembali kepada kealfaan dan keberdosaan kita. Jadi mulai hari ini keintiman kita dengan Tuhan harus kita perjuangkan, harus kita lakukan. Kalau Daniel bisa 3 kali 1 hari, paling tidak sama dengan atau lebih daripada itu, artinya secara kualitas dan secara kuantitas, mari kembali gairahkan, bina lagi hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Dan dari tujuan yang hendak dicapai oleh Permata pada hari ini, bagaimana supaya hubungan intim itu bukan hanya berlandaskan agama. Ini penting ya. Jadi saya tidak suka mengklaim diri sebagai orang yang beragama, tapi lebih senang mengklaim diri sebagai orang yang percaya. Karena kalau orang yang beragama belum tentu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti haus dan lapar untuk selalu dan selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan seterusnya, keintiman dengan Tuhan itu pasti akan membawa kita mengerti melakukan apa yang harus kita lakukan. Ini penting kan,
beragama ini kan sebuah peristiwa yang ilahi, yang tidak bisa kadang dilogikakan. Kalau kita sampai kepada pemahaman yang sedemikian, kalau kita punya hubungan yang akrab, arif, mesra dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berkata menuntun kita apa-apa yang harus kita lakukan. Itulah yang disebut dengan peristiwa suci atau peristiwa ilahi. Dan bagaimana itu rasanya? Hanya kita dan Tuhan kita yang tahu. Seperti Daniel dan Tuhannya. Ya, jadi itu yang penting, yang menjadi kesaksian kita, yang menjadi iman kita, bagaimana kita merasakan dalam keintiman kita dengan Tuhan, Allah menuntun apa-apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, bahkan Allah memberi emergensi jikalau hal-hal itu tidak harus, tidak perlu, dan tidak patut kita lakukan dengan Tuhan. Ya, memang menarik ya dari tujuan PA Permata yang disampaikan kepada kita. Kadang-kadang seseorang yang punya hubungan karib dengan Tuhan siap-siap untuk tidak terkenal, untuk tidak spektakuler. Itu proses. Dan itu real di dunia sekarang ya. Ini dari sekian banyak jumlah permata di Tanjung Priuk, saya yakin percaya tidak semua ini ber-PA pada hari ini. Karena memang tidak menarik. Kalau kita tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, tapi kalau kita sudah sampai kepada hubungan yang akrab dan yang intim dengan Tuhan, ya kurang-kurangan kita ber-PA. Kurang-kurangan kita untuk selalu berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Untuk itu, sebagai renungan terakhir, tujuan dari PA kita, mari membangun ketaatan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, yang mungkin aku tidak tahu apakah Permata Tanjung Priuk memprogramkan atau memikirkan ini, karena ini sedang lagi rame-rame memang dilakukan sebagai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Silakan belajar soal teologi pemuritan. Itu akan membawa, mengarahkan kita untuk selalu ingin dan selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Teologi pemuritan. Agar kita semakin serupa dengan Kristus. Gurunya adalah Kristus, muridnya adalah kita, dan diharapkan agar murid semakin hari semakin sama dengan gurunya. Jadi apa langkah sebenarnya yang harus kita lakukan sehingga sampai kepada tema yang sampai kepada kita pada hari ini adalah dengan tekun atau memprogramkan atau ikut belajar tentang teologi pemuritan supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus paham pengertian Yohanes 3 ayat 30. Aku yang semakin kecil dan Allah yang semakin besar. Kalau kita sudah paham akan hal itu, ya keintiman kita dengan Tuhan akan semakin hari semakin baik dia secara kuantitas dan secara kualitas. Tidak ada alasan untuk tidak tertib, tidak disiplin, tidak konsisten, continue berelasi dengan Tuhan kita. Jadi paham tidak teologi yang mengatakan aku yang semakin kecil dan Allah yang semakin besar. Yohanes 3 ayat 30. Dan terakhir yang ketiga, yang harus kita lakukan dan yang kita pahami untuk menjaga hubungan yang karib kita dengan Tuhan adalah teologi kenosis ya. Ini dasar teologinya kitab Filipi sebenarnya. Biarlah ragawiku manusia, tapi apa yang ada di dalamku itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya berat tema yang sampai kepada kita pada hari ini. Dan itu harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Tapi Daniel dengan keperkasaannya, kualifikasinya yang luar biasa, integritasnya, spiritualitasnya, hubungannya yang baik dengan Tuhan, itu semua dapat dilakukannya dan tentu kita tidak ada bedanya dengan Daniel.
kita adalah Daniel masa kini. Jadi silakan belajar tentang teologi pemuritan, silakan belajar merenung tentang aku yang semakin kecil dan Allah yang semakin besar, dan silakan merenung lagi dan lagi, biarlah ragawiku ini manusia, tapi yang ada di dalamku adalah ilah Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi selamat membina hubungan yang lebih karib, lebih lagi hari semakin hari dengan Tuhan. Jadilah Daniel masa kini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bujur, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Ras kita toto. Allah Bapa Sorgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena dalam keterbatasan kami berusaha berjuang dalam iman mendengarkan kebenaran firman. Tokoh teladan Daniel yang luar biasa, itu yang akan kami teladani. Dan biarlah tingkat spiritualitas yang tinggi yang dia lakukan di dalam hidupnya, yang tidak terpengaruh oleh hal apapun, bahkan ancaman sekalipun, itu juga yang kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga setelah kami belajar di PA hari ini, kami semakin karib, semakin harmonis dalam hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, kami percaya lebih dari pikiran logika manusia, tapi berdasarkan iman percaya kami kaya akan pengertian firman yang kami dengar pada hari ini. Dan kami dengan semangat termotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk pendeta kami. Jadi kita ingin merespon firman Tuhan. Teman-teman, udah tiba saatnya kita mau buka sesi Q&A nih. Buat teman-teman yang mau bertanya sama pendeta kita. Teman-teman ada punya pertanyaan sekitar tema kita hari ini, mungkin ada kesempatan yang bisa dapatkan, teman-teman boleh langsung bertanya ke pendeta kita, pendeta sendiri. Mungkin teman yang bergumul dengan PDT-nya atau bergumul dengan kedekatan dengan Tuhan boleh kesempatan untuk bertanya sih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanyakan? Kalau Lisa mau tanya-tanya sedikit aja nih pendeta. Jadi kan mungkin mungkin banyak juga teman yang lain atau aku sendiri, aku merasa kayak kalau bangun hubungan sama Tuhan itu kayak up and down itu cepet banget gitu pendeta. Misalnya kita lagi panas-panasnya minggu ini, cuman nanti minggu depannya bisa nggak pernah doa lagi kah, terus nggak pernah gereja lagi kah, dan itu kalau menurut pendeta bagaimana ya cara agar kita itu punya hubungan intimnya sama Tuhan itu kayak everlasting gitu loh Bang. Konsisten gitu. Ya konsisten, jadi nggak naik turun gitu. Makasih pendeta. Oke, langsung kita. Boleh pendeta. Oke. Mungkin apa yang diutarakan mewakili semua ya. Ada juga yang begitu ya, yang turun ya, tidak konsisten dalam hubungan yang karib dengan Tuhan. Iya, secara teologis Dek, mengikut Tuhan ada dua hal
hanya 2 hal, bukan banyak hal yang harus kita lakukan. Memikul salib dan mengalahkan keinginan daging. Hanya itu. Ya, jadi kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salib dan kalahkanlah keinginan daging. Itu perintah yang datang dari Yesus sendiri, yang tidak perlu ditafsir, yang tidak perlu dipertanyakan. Memikul salib, tahu ya, lambang salib harus melalui proses kiniseran, penderitaan. Yang kedua, mengalahkan keinginan daging. Dan ini yang paling sulit, dan sebenarnya dalam 2 hal ini sudah tercakup semua rintangan-rintangan kita dalam hal konsistensi kita untuk punya hubungan karib dengan Tuhan. Pasti itu alasannya. Keinginan daging pasti. Ada malas atau lagi galau. Galau ini pun ada tingkat maksimalnya katanya sekarang. Bukan hanya galau biasa-biasa. Jadi kalau orang belum sampai kepada hal itu, sebenarnya dia belum bisa yang dinamakan dengan pengikut Kristus. Iya, jadi harus ada penderitaan, tekan itu. Atau ya pikul saja, sebesar apapun. Dan harus mengalahkan keinginan-keinginan daging. Ini yang paling-paling berat ya. Jadi apa caranya? Ya harus ingat. Kalau mau berdoa pagi misalnya, kalau kita mau punya hubungan yang karib dengan Tuhan, dengan jam doa pagi, ya mengalahkan kantuk. Dan sebenarnya begini ya, secara teologis, kalau kita tidak bisa mengalahkan kantuk kita dalam jadwal doa pagi kita kepada Tuhan, itu sama dengan kita menuhankan kantuk kita. Itu berhala loh. Kalau kami belajar teologis, jadi jangan kita pikir berhala itu ketika kita menyembah setan-setan, patung-patung. Tapi ketika ada hal yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan, atau ketika ada sesuatu hal yang kita anggap itu lebih penting daripada Tuhan, itu juga berhala. Bayangin berapa kali kita berhala dalam hidup kita. Mungkin kita mengklaim diri, enggak tuh saya enggak berhala, apalagi hari gini ya. Bicara soal itu ya. Jadi supaya konsisten, jangan panas-panasnya hanya sebentar, esok enggak lagi, memikul salib, dan mengalahkan keinginan daging. Tekan jauh-jauh. Ya, tekan jauh-jauh. Memang tidak mudah ya, tidak semudah mengucapkannya. Tapi kan kita berhikmat ya, kalau memang tidak bisa pagi, ada waktu yang lain, ada bisa kita tolerir dengan manajemen dan penyesuaian dengan aktivitas kalian sebagai permata, tapi yang jelas pikul salib dan kalahkan keinginan daging, itu kata kunci supaya kita tetap setia dan komitmen dalam hubungan karib kita dengan Tuhan kita. Aku rasa sedemikian yang bisa kuberikan masukan buat pertanyaan dan sharing kita untuk yang ini. Bujur. Itu kayak ini tuh sangat, meaningnya tuh dalam banget sih ya. Kayak itu sebenarnya dalam banget, itu sangat krusial juga tuh, karena sebenarnya tadi apa yang diucapin sama pendeta juga di khotbahnya, dan dari perikop yang kita baca juga sebenarnya sangat menegur sih. Kalau aku take it personal banget gitu tentang perikopnya, gitu pun dengan apa yang dibilang sama pendeta tadi, karena apa yang aku tangkap soal masalah konsistensi sih. Karena itu masalah pribadi ya, aku juga mungkin sama kita bergumul soal konsistensi. Jadi di luar banyak juga hal lain yang tadi kita perlu pelajarin dari sosok seorang Daniel. Aku sih mengambil poin soal konsistensi. Tadi pendeta juga bilang menekan keinginan daging itu emang kayak masalah umum ya, masalah banyak orang, dan emang itu sangat sulit sih. Jadi semoga kita semua juga semakin bisa belajar menekan keinginan daging, dan juga bisa mendengar suara Tuhan juga sih, biar kita juga bisa ngalamin. Kalau saya tadi dapat apa dari PA? Ya sebenarnya apa yang dibilang sama pendeta itu bener-bener banget ya, bener-bener mungkin nggak cuma Lisa juga gitu Pak. Dan itu ngebuat Lisa juga kayak udah lama nih, kayaknya udah terlalu lama di Lisa untuk berusaha untuk kayak ya di zona kali ya, kayak sendiri, atau terlalu nyaman dengan zona nyaman ini, jadi sampai nggak mau keluar dari zona nyaman ini gitu. Kayak udah ini lu harus balik lagi deh, selalu gitu sih. Di antara teman-teman juga pasti banyak mendapat sesuatu dari paket hari ini. Nah, kita selanjutnya mau apa nih, Dik?
kita mau merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Hujan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jiwaku tenang batinku, dalam hatiku menyembah. Sungguh di kaki-Mu rasakan hadirat-Mu, akan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Diri-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Diri-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oke, tiba saatnya kita mau persiapkan yang terbaik. Kita mau persembahan. Teman-teman mau yang persembahan, ada kita persembahan online secara virtual.
untuk nomor OVO-nya bisa ditransfer lewat OVO, GoPay, Dana, M-Banking, dan itu udah ada di grup ya. Permata. Jadi bisa dilihat kan detailnya di grup Permata, teman-teman boleh langsung lakukan persembahan. Oke, kita mau angkat pujian. Kita mau angkat lagu Karo nih, sebenarnya Ya. jadi pasti udah sering kita dengar. Oke, tadi kita udah nyanyi bahasa Karo nih Bang Niko. Bang Niko sendiri bisa nggak sih pakai bahasa Karo? Bahasa Karo, sebenarnya masih pasir-pasir kali ya, Des. Cuman kita coba praktekin aja kali ya. Boleh. Biar kan salah satu ciri orang Karo kita berbahasa Karo ya, walaupun masih pasir-pasir. Kayaknya kita mau belajar ke mata, apalagi kita perempuan Jakarta nih. Tapi kayaknya gue nggak bakal belajar sendiri nih, jadi gue akan ngajak beberapa banyak kali ya beberapa sebenarnya. Jadi nggak usah paksana kita bikin momo arah pengurus Permata. Jadi mankam pengurus Permata panggung Dusentah. Jadi mankam ketua Permata kami Ira Gita Natalebur sendiri ngoban si atar kendu pasok kendu. Mankam pengurus ngoban si bina kendu. Ira, Dede, ada Filipi juga sih, ini mungkin pengurusnya lagi pada siap-siap kali ya. Pengurus. Ya, jangan main pengurus. Dede sama Ira gimana? Ira. Ya udah berarti aku aja Bang. Oke. Ini harus bahasa Karo nih ya. Di Banci bahasa Karo, Dilang ya bahasa Karo Banda. Coba. Oke. Bujur katakan kami manbandu krina teman-teman kami Permata sehingga mereka waktundu guna ras kita RPA ibas wari endang bagi peman bandu pendeta kami sehingga mereka waktundu guna jadi pembicara ibas PA kami sendah bujur katakan kami manbandu jana pengharapan kita kerina. Maka firman sehingga kita bagi ras-ras dari banci erbahan. Hubungan ta ras ibata erpaguna. Maka gundari mari sidengkeken momo entah ibas warisi sendah ara teman-teman ta pengurus nari. Manbandu teman-teman pengurus ngobanci kamar momo, ibenai ibas bidang pembinaan nari. Oke, bujur untuk man abang kami, Bang Filipi. Kami di sini aku ada Yohana Brupurba, Ras Yosua Pinem, Sekretaris Bidang Pembinaan. Kami agenda ermomokan kegiatan bas bidang pembinaan nari. Sebelumnya kami ngatakan bujur lebih man pendeta kami, pendeta Elvita Sembiring,
Bujur Ibas Pelayanan Du, Ibas PA Permata, Sendawari Enda. Maaf pendeta, acak-acakan pendeta. Oke. Dan teman-teman kami Singgo melayani hari ini, teman-teman boleh beri apresiasi untuk Bang Niko, Lisa, Humbar, dan Yehuda. Nah, Bujur Ibas Pelayanan Kamkrina teman-teman kami. Maka kami berikan infokan mankam Krina. Aduh, tujuh berantakan kan? Oke. Si pertama acara kayu. Oke. Acara Sindaherna, acara doa permata, Ibaswari Minggu tanggal 20 Juni 2021 ada. Oke. Iya. Ngarap kami bidang pembinaan ngarap ke Kamkrina Singgo hadir Ibas PA si Sendahwari Enda rekam ku doper hari Minggu depan ya. Minggu sira. Oke, Bujur. Bidang partisipasi. Bidang partisipasi. Shalom Permata. Ya, kami dari bidang partisipasi. Momo dari bidang partisipasi. Yang pertama itu buat teman-teman Permata yang mau melayani Banci Afgan. Kenapa, Bang? Karin, cakep karo. Di Banci. Shalom, Jojo Membanta Kerina, teman-teman kami Permata. Kami ingin memberikan tiga momo Ibas bidang partisipasi nari si pemenang bagi teman-teman kami Singgit Athena berikan persembahan pujian. Banci hubungi kami bidang partisipasi, ada Karin, ada Afgan. Si kedua apa sih gimana? Lanjut. Ya, momo selanjutnya momo untuk Sunday Worship. Nah, buat teman-teman pantengin terus IG Permata GBKP Tanjung Priuk karena sebentar lagi kita mau adain video Sunday Worship lagi nih. Jadi pantengin terus IG Permata Tanjung Priuk ya teman-teman. Jangan sampai kelewatan. Oke, Bujur. Selanjutnya bidang konsol, silahkan. Bujur, katakan kami atas kesempatannya. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, aku benar-benar nggak bisa nih. Kan habis dari Batu Karang. Benar-benar nggak bisa tuh. Dari kami konsolidasi mau mengingatkan aja teman-teman ada kegiatan, ada acara dari konsolidasi atau kegiatan dari konsolidasi yaitu listening you teman-teman. Ini adalah wadah atau ruang untuk teman-teman bisa berbagi, mungkin keluh kesah, mungkin ada pergumulan hidup, mungkin ada hal-hal yang mau di-sharingkan bareng-bareng, boleh banget hubungin kami, aku dan Hombar, yang ada di situ tuh pemusik tadi Ahonis. Kalian bisa hubungin kami via WA atau mungkin via Instagram, atau juga bisa hubungin via Instagram Permata Tanjung Priuk. Nanti kami akan atur waktunya untuk bisa berdiskusi, untuk bisa membagi cerita teman-teman kepada detasar atau pendeta kita. Dan pastinya untuk cerita-cerita teman-teman akan di-keep, akan dijaga kerahasiaannya
dan nggak akan disebarluaskan kepada orang-orang lain. Dan tentunya teman-teman Dataser kita dan juga pendeta sudah punya kemampuan untuk bisa mengolah cerita-cerita teman-teman. Jadi mari gunakan ruang ini untuk berbagi cerita, apalagi di tengah pandemi ini tentu ada pergumulan hidup yang mungkin sulit untuk dibagikan, sulit untuk diselesaikan sendiri, dan membutuhkan saran atau membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Ya, jadi bisa digunakan ruang ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Silakan bidang keuangan. Cakep karo Bandra. Kira nggak ada suaranya, Ra. Di mute. Jangan betul. Ada dek, banci kamar 12 dek, karena yang keuangan. Oh, ya bujur Manbanta Krina Singgor PS Bundari, aku mewakili bidang keuangan. Mungkin Junda lihat bidang keuangan sudah hadir. Momo Manbanta Krina, teman-teman permata, si Athena Galari iuren untuk iuren ta permata, banci kari i-transfer ku rekening si Nggorusur tamakan bidang keuangan Ibas Group ta janah kari adilit pertanyaan-pertanyaan banci kari hubungi bidang keuangan GB entah pesela. Ras teman-teman si Atinanggit mereka donatur entah jadi donatur tetap ku permata guna nampati Rina program-program ta gelah berjalan alus mahuli banci hubungi teman-teman ta bidang keuangan GB bagi pesela. Adi arah bidang keuangan wakaf enda saja bujur shalom. Oke. Mau tambahan Ibas Kaminari. Maka minggu sirah tanggal 20 Juni ibadah minggu Ibas Runggunta ema ibabai teman-teman ta permata Tanjung Priok Nari. Bujur. Ini dengan mau tambahan, dengan capi. Weh bang. Tapi. Oke. Bujur man Krina pengurus karena mau singgo beritakan pengurus. Jadi kita kena anggota nggak usah bagikan mau arah pengurus. Jadi minggu sore program-program doa permata bagi ibadah banci si kan ras karena pemerintah. Nanti kita mau doa syafaat nih teman-teman. Jadi sebelum kita mau masuk doa syafaat mungkin teman-teman punya doa atau ada mau didoain mungkin ujian, mungkin lagi lamar kerja atau mungkin kerinduan doa yang belum dijawab. Iya, dan kita bisa saling mendoakan. Ada kolom chat teman-teman. Ya mungkin bisa dichat. Ada yang mau didoain bisa chat aja ya, ke chat aja. Di kolom chat ya. Kalau misalnya yang mau langsung di open mic juga nggak apa-apa, langsung aja di sebutin karena adakah yang mau didoakan secara khusus gitu? Nggak ada yang ujian atau lagi kerjaan mungkin? Ini ada Bang Benny nih, Bang Benny kan mau didoain nggak nih Bang Benny nih? Bang Benny ini baru muncul juga nih Bang Benny nih. Wah, iya bisa kita belum tahu ya tuh Bang Benny yang mana? Bang Benny. Apa kabar Bang? Mana nih suaranya Bang Benny nih? Shalom Bang Niko. Iya Bang Niko. Ada yang mau didoakan nih Bang Benny? Open cam dong Bang Benny.
Ada yang mau didoakan teman-teman secara spesifik atau secara khusus? Mungkin yang pasti kesehatan kali ya. Saya sekarang udah jadi prioritas utama banget sih. Mungkin ada teman-teman lain ada yang mau didoain nggak? Yehuda atau Umbar atau Gimana harus didoain? Udah. ya supaya lancar ya. Enggak sih. Oke. Paling studi, Studi ya. kesehatan. Lo Jodoh belum ya? Kalau jodoh belum yang ya inilah. Kali itu ternyata Cindy ini buat abang sendiri gitu ya. Enggak kali ya udah mau nikah muda kan mau langgain gue kan ternyata. Untuk semua lah. Kalau ada yang pokok doanya sama kayak Bang Niko, tidak Ada. Ya, Cuman kayak belum berani berucap aja. Pokok doa bulanan ya Bang? Iya. Harian kalau gitu. Oke, apa aja tadi jodoh? Ya, jodoh. Iya, kenceng banget ya jodohnya ya. Jodoh, studi, kesehatan, Ya, pekerjaan kali ya. pekerjaan. Sama program atau pastinya. Oh, ada tuh. Ada tuh. Pengumuman SBMPTN. Oh, dari siapa nih? Ada 3 orang nih soalnya nih. Oh, Afgan ujian SBMPTN. Ini yang mana si Karin emang SBMPTN lagi? Afgan. Atau kayak mah? Oh, Afgan. Udah deket juga. Afgan, Bang. Oh iya, keren emang SBMPTN. Enggak. Ada lagi teman. Mungkin bisa doain buat ini ya, bangsa dan negara kali ya, buat kondisi COVID dan pemerintahan kita. Thank you. Salah satu lagi mungkin teman kita Gat yang masih positif COVID supaya bisa diberikan pemulihan dalam kesehatannya. Iya, teman kita Gat Permata Bang. Gat sendiri. Aduh, paper berarti harus semangat. Saya sesama penyintas harus saling support. Itu aja kali ya, Bang ya. Doa yang Iya. sudah tercatat kan ya. Jadi mohon dengan kasih pendeta kita boleh membawakan doa syafaat ini ya pendeta. Sekali doa penutup. Ya, sekaligus juga doa penutup. Untuk menutup ibadah PA kita pada malam hari ini, kita mau naikkan pujian tetap setia. Sedikitlah lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang maha terang dan menilai tak ada yang tersembunyi bagi. Sedikitlah lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang maha tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya
kita sampai kepada penghujung PA kita. Kita doa syafaat sekaligus doa penutup. Dengan iman percaya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur terima kasih kami karena PA Permata Runggun Tanjung Priok sudah boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh-sungguh bersyukur PA hari ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberi hati untuk melayani Engkau dalam program PA kali ini. Biarlah kiranya kasih setia-Mu yang luar biasa yang menyertai kehidupan kami. Iman percaya kami semakin hari semakin dewasa, dan pakai kami lebih heran lagi melayani Engkau dan menyenangkan Engkau di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan Permata ke depannya. Doa Permata di tanggal 20 Juni dan persiapan acara KKR yang akan dilakukan tanggal 17 Juli, supaya untuk seluruh persiapan yang dilakukan Tuhan turut campur tangan, boleh berjalan dengan lancar, dan lebih daripada itu sampai pada hari H yang telah direncanakan, seluruhnya boleh berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, dengan segala permasalahannya, terlebih-lebih dengan situasi pandemi COVID-19 dengan varian baru, dengan grafik yang sedang semakin meningkat hari ini, kami mohon kiranya Tuhan juga yang berkarya dan Tuhan yang berkuasa sampati bangsa negara kami, para pemimpin kami, sehingga dengan segala persoalan permasalahan yang dihadapi boleh teratasi, dan biarlah juga para pemimpin kami punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati untuk menyejahterakan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh perawat, dokter, dan tim medis, dan petugas-petugas apapun namanya yang sedang berjuang ikut di garda terdepan untuk melawan COVID-19, dan untuk proses vaksinasi yang sedang dilakukan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan, jaga kawali tim medis ini, biarlah mereka boleh melayani lebih lagi, dan biarlah juga kiranya vaksinasi salah satu cara program untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan berkati, sehingga apa yang direncanakan dan juga respon yang baik dari seluruh rakyat Indonesia boleh segera terrealisasi kepada seluruh kami rakyat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk GBKP Tanjung Priok, baik pendeta, jemaat, setiap pengurus kategorial, Tuhan yang berikan hikmat sorgawi, melayani dengan dasar takut akan Tuhan, dan semakin hari kemajuan yang terjadi di tengah-tengah GBKP Runggun Tanjung Priok. Terima kasih Tuhan, secara istimewa dan khusus kami berdoa untuk permata kami. Permata yang sedang sekolah, studi, kuliah, agar lancar dalam studinya, terlebih-lebih permata anak-anak kami yang sedang menunggu pengumuman SBMPTN, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan ketenangan, kesuksesan, sehingga studi dan keinginan untuk boleh lulus masuk ke PTN boleh terrealisasi karena kuasa Tuhan. Kami juga doakan untuk anak-anak Tuhan permata yang saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka, dan untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, biarlah dia bekerja
menghargai profesinya dengan takut akan Tuhan, menjadikan profesi pekerjaan itu sebagai ibadah, sebagai kesaksian terhadap orang banyak. Kami juga berdoa untuk anak kami Permata yang secara usia sudah seharusnya layaklah untuk mendapatkan jodoh pasangan hidup. Kiranya Tuhan dengarkan, kabulkan keinginannya, karena kami percaya Tuhan jadikan kami menjadi manusia yang berpasang-pasangan. Kerinduan anak-anak kami Permata untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan dengarkan dan kabulkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kekelengan kami Ira Beru Sembiring yang sedang dalam proses pembuatan buku. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga proses pembuatan buku boleh ditulis dengan lancar dan boleh menjadi berkat terhadap banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekelengan kami dalam situasi sedang sakit atau pemulihan kesehatan. Anak kami Ardi yang kecelakaan, biarlah Tuhan yang menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus kesehatan menjadi milik Ardi. Kami juga doakan untuk kekelengan kami, anak kami Gad Sembiring yang sampai pada hari ini terkonfirmasi masih positif COVID. Tuhan yang berkati, berikan semangat yang tinggi, imunitas yang semakin baik, pola hidup yang juga terkontrol dengan baik, sehingga kami berharap di tes-tes berikutnya hasilnya akan negatif. Itulah kerinduan kami untuk anak kami Gad Sembiring. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan ucapan syukur yang telah diberikan dan akan dikirimkan dengan penuh iman percaya. Satu yang kami mohonkan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima dan berkati, dipakaikan sebagai alat, sarana, guna dahin-dahin pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, terutama di kategorial Permata Tanjung Priuk. Terima kasih Tuhan. Di atas ini kami percaya Allah Maha Tahu sampai kepada hati kami yang paling dalam, walau tidak terucap, tapi biarlah kiranya dalam segala situasi persoalan kehidupan kami angkatkan kepada Tuhan dalam doa syafaat kami ini, campur tangan Tuhan, berkuasa Tuhan. Kami percaya rancangan indah damai sejahtera yang terbaik di waktunya Tuhan, Tuhan telah persiapkan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Di atas ini, ampuni kami akan segala kekurangan kami, supaya berkat-berkat Tuhan benar-benar tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. PA kita sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pendeta. Dan ini teman-teman PA kita sudah selesai. Cuma sebelum selesai kita mau badikan nih momen ini. Jadi kita mau foto dulu, foto take a picture dulu. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa di on cam kali ya, biar kita juga bisa bareng-bareng gitu Pendeta. Jadi ntar akan di screenshot sama bidang pembinaan. Yang belum on cam ada masih lumayan banyak nih. Ada Kak Iren, ada Wita, Bang Bibi, ada Agi, Bang Benny, Wita,
Ada siapa lagi? Dede, William, Oh iya. terus ini Bang Beni. Terus ada siapa nih? Emma, Afgan, Karin. Oh, lagi nyetir Dede, oke. Bang William, Kak Iren. Emma, Afgan, Karin belum on cam nih. Sama William. Tuh Agi udah nengir aja tuh soalnya, ayo. Itu cuma Afgan doang. Oh, ada Emma. Gimana kabar Emma? Williamnya kemana nih William? Oh, William lagi nggak tempat kali ya ini mungkin. Gimana? Kita mau langsung aja? Udah. Aba-aba dulu. Aba-aba lu satu. Oh, iya, oke. 1, 2, 3. Lagi kali ya, lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke. Bujur Melala. Hebat tadi. Bahasa Karonya hebat ya. Luar biasa. Maaf kalau bahasa Karonya masih pasir-pasir. Bujur Melala dibatasi masuk-masuk. Saya live dulu ya. Iya, Bujur Pendeta. Bujur Pendeta, Tuhan berkati. Amin. Amin. Udah sekarang mungkin seharusnya. Ini Bang Beni. Oh, ini Ini Putri. halo Bang Beni. Bos Ayub. Halo Kak Iren. Mulu. Aduh, mulut gua gatal banget ini Bang Beni. Gimana? Oh, sebenarnya Bang Beni di mana? Foto Ini udah. lagi. Kok Bang Beni di mana? Kayaknya di mana nih? Kenapa, Pi? Nggak denger lagi. Bang Eko udah. Iya, Eko udah nggak ada ya. Ya udah, kita tutup Zoom kita ya. Terus ya. 3, 2, 1. Bye. Yeay.